Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian, dan takutlah kalian kepada Allah, semoga kalian diberi rahmat. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih dalam lindungan, naungan dan hidayah serta inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat mengisi hari-hari mulia di bulan Ramadan ini dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Semoga semua ibadah dan kebaikan kita yang sudah terlaksana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari-hari ke depan kita lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi dalam beribadah dan beramal soleh. Kemudian kita berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau adalah Rasul teladan kita, terutama beliau yang mengajar kita bagaimana berpuasa di bulan Ramadan, beribadah dan qiyam, beramal soleh selama bulan yang mulia ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Kajian sirah nabawiyah kita pada kesempatan ini temanya adalah membangun masyarakat baru. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hijrah Nabi SAW sejak keberangkatan beliau dari Gua Thur sampai beliau memasuki kota Madinah, disambut dengan penuh sukacita, kebahagiaan oleh penduduk kota Madinah, kaum muslimin, kaum Ansar, termasuk juga paman-paman Rasulullah SAW dari pihak ibunya, yaitu Bani Najjar, yang sangat bahagia atas kedatangan Rasulullah SAW di kota Madinah. Maka dengan sampainya Rasulullah SAW di kota Madinah, berakhirlah periode dakwah Rasulullah di kota Mekah, dan beliau memasuki periode baru dakwah di kota Madinah dengan tantangan dakwah yang baru, juga peluang dakwah yang baru, begitu juga metode dan gaya dakwah yang baru. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana sejak awal keberadaan Rasulullah SAW di kota Madinah, kemudian ada lebih kurang 3 langkah besar yang dilakukan Rasulullah begitu beliau berada di Madinah, mulai dari membangun masjid, kemudian mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, kemudian terakhir beliau membuat piagam Madinah atau regulasi aturan yang mengatur dan mengikat antara kaum muslimin sesama kaum muslimin, muhajirin dan ansar. Juga beliau kemudian membuat aturan kesepakatan hidup bersama dengan penduduk kota Madinah, baik itu yang kaum musyrikin Madinah atau juga
yang juga sangat dominan dan berpengaruh di Madinah adalah kaum Yahudi kota Madinah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang mulia, Rasulullah SAW sampai di kota Madinah pada hari Jumat. Selesai solat Jumat sebelumnya beliau di tempat Bani Salim bin Auf, dan itulah salat Jumat perdana Rasulullah SAW bersama lebih kurang 100 orang, lalu langsung ke Madinah. Begitu beliau sampai di Madinah, penduduk kota Madinah menyambut dengan sukacita, kegembiraan dan sangat bahagia, dan mereka berebut agar Rasulullah SAW mampir atau baru datang itu menginapnya di rumah mereka. Jadi berebut, ada yang segera mengambil kekang unta Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka semuanya, biarkan saja unta ini berjalan, karena dia diperintah Allah. Nanti di mana berhenti dia, disitulah Rasulullah akan menetap. Maka unta Rasulullah SAW terus berjalan. Begitu sampai di tempat atau di kawasan kabilah Bani Najjar, yang itu merupakan paman-paman Nabi dari pihak ibunya. Lalu unta itu berhenti sejenak, lalu kemudian melangkah lagi, kemudian balik lagi ke tempat awal, berhenti di sana, dan unta itu menderum atau duduk di sana. Maka di tempat itulah kemudian menjadi lokasi Masjid Nabawi, dan disitulah menjadi lokasi rumah Rasulullah SAW. Nah, bertepatan juga lokasi tempat menderum atau duduknya unta Rasulullah ini tidak jauh dari rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu arda, yang merupakan salah satu di antara as-sabiqun al-awwalun dari kaum Ansar. Betapa bahagianya Abu Ayyub karena berarti Rasulullah akan menginap di rumahnya. Dia sangat senang, sangat bahagia mendapat kemuliaan rumahnya akan menjadi rumah sementara bagi Rasulullah. Maka Rasulullah menetap ke sana, dan Abu Ayyub punya rumah 2 lantai. Maka dia menawarkan kepada Rasulullah agar berkenan mengambil lantai 2, dan dia bersama istrinya Ummu Ayyub di lantai bawah. Karena tak mungkinlah, kata beliau, saya berjalan di atas kemudian Nabi di bawah. Wah, tak mungkin sekali. Tapi Rasulullah beralasan bahwa dia nanti tentu akan sering keluar masuk, ada tamu dan sebagainya. Anda saja di atas, Rasulullah di bawah. Awal-awalnya terjadilah Rasulullah di bawah, Abu Ayyub dan istri di lantai atas. Pernah terjadi satu kali ada air yang tumpah di atas, sehingga Abu Ayyub itu langsung bergerak cepat lompat ke bawah. Dia tidak ingin air ini menimpa Rasulullah SAW. Begitu cinta, sayang, hormatnya Abu Ayyub kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga Abu Ayyub sangat beruntung karena Rasulullah ada di sana dan dia menyediakan makanan. Jadi dia siapkan makanan, lalu dia hidangkan untuk Rasulullah. Nanti di mana bekas tangan Rasulullah makanan itu yang dimakan oleh Abu Ayyub dengan istrinya, mengambil keberkahan dari Rasulullah. Dan ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, boleh mengambil sisa keberkahan dari Rasulullah. Apakah makanannya, minumannya, atau fisiknya Rasulullah SAW bersentuhan dengan dia, atau rambutnya, itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sesuatu yang dibolehkan selama Rasulullah hidup. Setelah beliau wafat dan dalam kuburannya, maka tidak ada lagi ini. Maka Abu Ayyub itu, sisa makanan Rasulullah itu yang dia makan bersama istrinya. Dia mengharapkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah sudah berada di Madinah. Tentu Madinah ini situasinya sudah kebalikan dari Mekah. Di Madinah Rasulullah dan kaum muslimin tidak lagi di bawah kekuasaan orang lain. Karena begitu Rasulullah sampai di Madinah, otomatis dia menjadi penguasa baru minimal bagi kaum muslimin semuanya. Dan penduduk kota Madinah juga tidak ada yang merasa dia adalah raja di Madinah secara de jure atau secara de facto. Walaupun sebagian mereka ada yang menganggap Abdullah bin Ubay bin Salul
ya, gembong kaum munafikin, itu salah seorang pembesar musyrikin Madinah. Dia merasa dia yang petinggi kota Madinah, tapi dia tak berdaya karena Rasulullah langsung punya pengikut yang begitu banyak. Jadi kondisi Rasulullah dan para kaum muslimin di Madinah terbanding terbalik dengan kondisi di Mekah. Mereka tidak di bawah kekuasaan siapa-siapa, maka otomatis Rasulullah menjadi pemimpin mereka, sehingga mereka bisa langsung membuat aturan mereka sendiri, membuat kepentingan mereka apa. Bisa langsung membangun sebuah masyarakat baru. Berbeda di Mekah, mereka di bawah kekuasaan. Kota Mekah bukan milik mereka. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa di kota Mekah. Pengikut juga jumlahnya sedikit. Mereka nggak bisa membuat apapun untuk mengatur penduduk Mekah. Tapi di Madinah, ya, mereka sudah bisa langsung mengatur tata kehidupan sesama mereka minimal, bahkan juga menyentuh penduduk kota Madinah yang lain. Kemudian komponen penduduk Madinah ini, di samping kaum muslimin yang sudah cukup banyak, sebagaimana kita sampaikan, sempat 2 tahun lebih kurang, tahun ke-11 kenabian, tahun ke-12 kenabian, Mus'ab bin Umair telah berdakwah di kota Madinah, mengetuk semua pintu-pintu penduduk kota Madinah, sehingga mereka bisa berdakwah dengan banyak orang dan banyak yang masuk Islam. Maka situasinya Rasulullah SAW di kota Madinah posisi lebih baik. Kaum muslimin banyak, muhajirin ada, ansar juga ada. Komponen lain kota Madinah adalah kaum musyrikin Madinah. Secara umum mereka menempatkan Abdullah bin Ubay bin Salul secara de facto sebagai yang memimpin. Lalu di samping kaum musyrikin Madinah yang tidak banyak, juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Ada 3 kabilah besar, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Di samping ada Yahudi-Yahudi lain yang kecil-kecil kabilahnya, tapi yang besar 3 kabilah ini yang juga sudah berada di Madinah cukup lama. Dan mereka juga sudah punya kekuatan. Sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, Yahudi kota Madinah sering kali mengadu domba penduduk asli kota kota Madinah, Aus dan Khazraj, sehingga mereka diadu domba untuk sering berperang, sehingga Yahudi selalu eksis karena yang penduduk asli diadu domba. Nah, ini kekuatan Yahudi di kota Madinah, 3 kabilah besar, Qainuqa, Nadir, dan Bani Quraidah. Ini lebih kurang komponen yang mengisi kota Madinah. Nah, kemudian langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid, yang kemudian dinamakan dengan Masjid Nabawi. Lokasinya adalah di tanah tempat mendurumnya unta Rasulullah SAW. Di situ dia bangun masjid. Rupanya tanah itu milik 2 anak yatim. Maka Rasulullah SAW membeli tanah ini dengan uangnya yang ada, dan sebagian ada yang membantu dengan harga 10 dinar emas. Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kota Madinah yang sudah Islam, awalnya mengatakan pada Rasulullah dan 2 anak yatim ini berkenan, udah hibah saja ini, dikasih aja nih gratis. Tapi Rasulullah tidak mau. Dia panggilnya kedua anak yatim itu dan diberikan haknya. Rasulullah inginkan bahwa tanah itu dibeli. Kemudian juga di lokasi tanah itu ada bekas kuburan kaum musyrikin Madinah sudah lama. Maka Rasulullah itu membongkar kuburan itu karena tidak ingin Masjid Nabawi dia dibangun di atas kuburan. Dan juga kemudian belakangan kan syariat Rasulullah SAW juga melarang ada kuburan di masjid. Maka dibongkar Rasulullah SAW. Lalu ada tanah yang tidak datar, lalu didatarkan oleh Rasulullah. Juga ada pohon-pohon korma milik orang sana, orang Madinah, yang kemudian itu diganti, lalu didatarkanlah lokasi dan dibuat Masjid Nabawi dengan bahan yang ada, dinding dari batu, dicampur dengan pasir, dengan susu dan berbagai bahan, kemudian tiang-tiang dari batang kurma, atap dari pelepah kurma, semua bekerja. Termasuk Rasulullah bekerja mengangkat batu dan dia membeli tanah itu dengan uangnya. Tidak ingin membebani masyarakat Madinah. Tapi semua melihat Rasulullah bekerja, mereka juga ikut bekerja. Waktu itu kaum muslimin tentunya Masjid Nabawi ini kiblatnya adalah ke Masjidil Aqsa. Karena Rasulullah waktu di Mekah ketika sholat juga kiblatnya ke Masjidil Aqsa, namun di depan Ka'bah. Jadi beliau bisa sekaligus
melihat dua kiblat dalam satu waktu. Solat menghadap Ka'bah, di waktu yang sama itu menghadap Masjidil Aqsa. Tapi begitu sampai di Madinah, Masjid Nabawi ini kiblatnya ke Masjidil Aqsa, berarti membelakang Ka'bah. Dan ini berlangsung lebih kurang nanti selama lebih kurang 1,5 tahun atau lebih. Lalu di sisi Masjid Nabawi ini dibangunlah dinding-dinding rumah, kamar-kamar Rasulullah untuk istrinya. Waktu itu Rasulullah sudah sebelum hijrah Rasulullah sudah nikah dengan Saudah. Pasca wafatnya Khadijah, kemudian sebelum hijrah juga sudah akad dengan Aisyah. Baru nanti setelah hijrah baru satu rumah dengan Rasulullah SAW. Ini yang pertama dilakukan Rasulullah, membangun Masjid Nabawi sebagai tempat mereka sholat berjamaah bersama dan berkumpul. Langkah kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Ini orang pendatang ini datang ke kota Madinah, tak punya apa-apa karena mayoritas hijrahnya rahasia, sembunyi-sembunyi, diam-diam, tak sempat bawa banyak harta. Harta mereka semua sudah dirampas, diambil oleh kafir Quraisy di Mekah, rumah, harta. Tentu tak punya apa-apa kaum muhajirin. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan muhajirin dan ansar di rumah Anas bin Malik. Jumlah mereka lebih kurang sebanyak 90 orang, sama banyak ansar dan muhajirin. Lalu satu persatu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Apa maksud dipersaudarakan ini? Memang si fulan dengan si fulan dijadikan oleh Rasulullah bersaudara, layaknya saudara kandung, seperti saudara kandung. Bila salah satu meninggal dunia, maka yang masih hidup menjadi ahli warisnya. Ya, jadi perlakuannya seperti saudara saudara kandung. Dan ini nanti baru dibatalkan syariat ini setelah turun nanti surat setelah perang Badar, dalam surat Al-Anfal berakhir persaudaraan ini, sampai mereka juga sudah eksis, sudah kuat kaum muhajirin di Mekah. Maksudnya kaum muhajirin di Madinah. Maka mereka dipersaudarakan. Nah, saling membagi hartanya. Ada yang kebunnya dibagi duanya, ada yang bisnisnya dia bagi dua. Nah, salah satu contoh ini kaum muslimin, persaudaraan yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf dari muhajirin dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Rabi'. Ya, Sa'ad bin Rabi' salah seorang kaum Ansar dari kota Madinah. Mereka dipersaudarakan seperti saudara kandung. Nah, waktu itu Sa'ad bin Rabi' setelah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, dia berkata ke Abdurrahman, ini saya punya kebun ini, saya bagi dua, separuh untuk kamu, separuh untuk saya. Saya punya bisnis ini, bagi dua. Saya punya rumah, saya bagi dua. Bahkan kata Sa'ad bin Rabi', saya punya dua istri. Kamu silakan pilih mana yang suka, saya ceraikan. Habis masa iddahnya silakan kamu nikahi. Ini belum pernah dalam sejarah persaudaraan yang sampai ke tingkat ini. Pengorbanan ya kepada saudara sendiri, bukan saudara kandung sebenarnya. Datang dari luar daerah, bukan sekampung. Tapi Sa'ad bin Rabi' luar biasa, mau rela berkorban ya, memberikan separuh kekayaannya, bahkan termasuk istrinya. Ini tidak bisa dilakukan kecuali seorang yang hatinya betul-betul bersih, hatinya kuat, dan kepribadiannya kuat, dan kedermawanannya yang tingkat tinggi. Tapi sebaliknya, Abdurrahman bin Auf juga bukan orang yang murahan, dia juga orang yang terhormat, dia juga seorang yang punya harga diri, dan bukan orang yang aji mumpung, wah main sikat saja, tidak. Juga seorang yang mulia. Abdurrahman bin Auf mengatakan, menjawab tawaran dari Sa'ad bin Rabi' ini, barakallahu fi amwalik wa ahlik wa tijaratik. Semoga Allah berkahi hartamu, Allah berkahi bisnismu, Allah berkahi keluargamu. Saya enggak mau itu. Nah, ini juga luar biasa. Abdurrahman bin Auf punya hati yang kuat, hati yang bersih.
punya harga diri dan punya kemuliaan dan kehormatan. Maka dia dengan halus menolak tawaran Sa'ad bin Rabi' dan berterima kasih serta mendoakannya. Dullani 'ala suq. Cukup tunjukkan saya pasar. Bantu saya di pasar. Maka Sa'ad bin Rabi' kemudian membawa Abdurrahman bin Auf berbisnis di salah satu pasar di kota Madinah. Dan memang bakatnya Abdurrahman bin Auf ini adalah berbisnis, berdagang. Beberapa hari saja dia berbisnis, dia sudah mendapatkan keuntungan yang banyak. Sampai suatu hari dia datang bertemu Rasulullah. Rasulullah mencium bau wangi dari tubuhnya Abdurrahman bin Auf ini, berpenampilan necis, rapi, bau wangi-wangian. Rasulullah bertanya, ada apa ini Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya sudah menikah ya Rasulullah. Jadi bisnisnya berhasil dan dia langsung bisa menikah. Dan Rasulullah bertanya, apa mahar yang kamu berikan? Ya, sekian dari emas yang saya berikan. Oh, ternyata sudah mampu memberikan mahar emas dalam pernikahannya ini. Nah, disitulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan kepada dua orang ini. Sa'ad bin Rabi' sudah mau mengorbankan separuh kekayaannya, separuh hartanya, separuh bisnisnya, bahkan istrinya. Tapi Abdurrahman bin Auf juga orang yang mulia dan terhormat, tidak serta-merta kemudian mengambil tawaran itu. Dia juga punya harga diri. Malah kemudian Allah berkahi dia dan kedua-duanya, Abdurrahman bin Auf, sukses dalam bisnisnya. Ini langkah kedua yang dilakukan Rasulullah setelah membangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansor sehingga ada kenyamanan karena baru datang, baru akan mulai kehidupan, belum punya harta dan sebagainya. Mempersaudarakan ini, selesailah permasalahan sosial yang mungkin terjadi, permasalahan ekonomi yang muncul karena dampak dari mereka hijrah tanpa bisa membawa apa-apa kecuali yang bisa mereka bawa lari di badan mereka. Yang ketiga yang dilakukan Rasulullah SAW adalah membuat wathiqah, ya, piagam, semacam regulasi. Yang pertama dibikin Rasulullah adalah piagam yang mengatur sesama kaum muslimin, kaum Muhajirin dan Ansar, mengatur bagaimana untuk mereka saling membela, saling membantu. Mereka adalah satu kesatuan. Kaum Muhajirin dan kaum Ansar adalah ummatan wahidah, satu umat. Tidak ada lagi pemisahannya. Mereka harus saling bantu, saling bela. Piagam, perjanjian, kesepakatan untuk mereka tidak akan ada menganiaya satu sama lain, menzalimi satu sama lain, apalagi sampai membunuh. Itu dituangkan. Ada belasan poin regulasi yang mengatur kehidupan mereka di kota Madinah. Jadi seperti yang kita katakan di awal, ini mereka sudah suasana lain, berada di kota baru, bukan dalam kekuasaan pihak lain, sehingga Rasulullah dan para sahabat langsung bisa membuat regulasi mandiri, membangun peradaban baru atau masyarakat baru. Juga dibuat kesepakatan dalam piagam itu untuk akan saling menolong, saling bantu ketika datang musuh dari luar mengejar mereka atau mengganggu mereka, termasuk dari luar ini adalah di luar non-muslim atau kaum musyrikin atau Yahudi yang mungkin bisa jadi akan mengganggu kaum muslimin di kota Madinah. Itu piagam yang pertama. Piagam yang kedua, Rasulullah SAW juga siapkan regulasi dengan kaum Yahudi, ya. Walaupun kaum Yahudi kota Madinah nggak terlalu serius, tapi mereka akhirnya terpaksa, mereka juga memantau situasi. Mereka memantau situasi, mau tidak mau akhirnya bersedia membuat perjanjian bersama Rasulullah SAW. Di antara isi piagam Madinah dengan kaum Yahudi ini adalah Rasulullah tidak memusuhi mereka dan mereka juga tidak memusuhi Rasulullah. Ada perjanjian damai kedua belah pihak. Walaupun mungkin Yahudi memendam permusuhan atau menyembunyikan kebencian, ya, yang jelas poin-poin kesepakatan piagam Madinah itu waktu itu mereka sepakati.
Di antara poinnya lagi adalah berjanji akan saling tolong seandainya kota Madinah diserang oleh pihak lain. Maka sepakat untuk akan saling membela, saling menolong. Misalnya kaum Yahudi yang diserang oleh pihak lain, maka kaum muslimin siap akan membantu. Atau kaum muslimin yang diserang oleh pihak lain, orang Yahudi mesti bersedia untuk membantu. Salah satu poin yang sangat krusial dalam perjanjian piagam Madinah ini dengan orang Yahudi adalah berjanji tidak akan melindungi kafir Quraisy. Memang poin ini sangat penting dibuat oleh Rasulullah. Bagi Rasulullah dan kaum muslimin ini menguntungkan, artinya menjaga keselamatan mereka. Tapi sebenarnya bagi Yahudi kota Madinah juga mereka butuh ini, sebab mereka akan pergi juga berbisnis ke Mekah, karena Mekah adalah pusat bisnis. Mereka ada juga pergi ke Mekah. Ada juga kepentingan mereka pergi ke Mekah. Supaya mereka aman kalau pergi ke Mekah, tentu mereka juga punya bergaining dalam hal ini. Maka Rasulullah mengajak Yahudi kota Mekah, Yahudi kota Madinah untuk bersedia, mari kita tidak akan melindungi Quraisy, karena mereka itu akan menjadi ancaman kita, nanti mengganggu kita. Ya, secara prinsip seluruh poin-poin itu kemudian disepakati yang merupakan piagam Madinah yang mengatur kehidupan Rasulullah dan para sahabat, sesama sahabat, dan juga Rasulullah kaum muslimin dengan penduduk kota Madinah yang musyrik ataupun penduduk kota Madinah yang Yahudi. Ini penggalannya kaum muslimin dan kaum muslimat. Kehidupan awal Rasulullah SAW membangun masyarakat baru, 3 hal yang sangat mendasar yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Nabawi sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat komando, sebagai tempat panglima tertingginya waktu itu Rasulullah SAW, dan tempat berkumpulnya para sahabat semuanya, tempat dibimbing dan digemblengnya para sahabat, tempat mereka dididik menerima wahyu dari Allah SWT. Yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muslimin, sesama kaum muslimin, muhajirin dan ansor, layaknya saudara kandung, saling mewarisi kalau ada yang wafat, saling berbagi harta dan tempat tinggal. Lalu yang ketiga, membuat regulasi, piagam perjanjian hidup bersama sesama kaum muslimin dan antar kaum muslimin dengan non-muslim. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari penggalan kisah ini. Yang pertama, urgensi masjid sebagai pusat pembangunan peradaban. Sejarah Islam sejak masa Rasulullah menunjukkan bahwa masjidlah pusat titik tolak membangun peradaban Islam. Dan lambang-lambang itu sampai hari ini masih hadir, di mana kita lihat bagaimana masjid di Mesir, masjid di Turki, masjid di Eropa, masjid di Afrika, semua menjadi titik tolak awal pembangunan peradaban Islam atau penyebaran dakwah. Dan tentunya hari ini kaum muslimin mesti terus menguatkan posisi dan fungsi masjid dalam rangka membangun kekuatan umat. Pelajaran kedua, kita lihat juga betapa muamalah Rasulullah SAW dengan anak yatim, tetap memperlakukannya secara mulia dan terhormat, walaupun mereka sudah berkenan menghibahkan, memberikan tanah mereka untuk membangun Masjid Nabawi, tapi Rasulullah tetap menghormati kedua anak yatim dengan membelinya. Begitu Rasulullah memuliakan dua anak yatim. Yang ketiga, urgensi atau pentingnya ukhuwah Islamiyah sebagai pondasi utama untuk membangun peradaban Islam. Ada masjid, lalu ada kaum muslimin yang mesti bersaudara. Umat Islam bila bersaudara akan kuat, umat Islam bisa bersatu akan kuat. Tapi kalau mereka berpecah belah, maka disitulah awal dari keruntuhan dan kehancurannya. Terakhir yang keempat, yang ketiga, pelajaran dari kisah, sepenggal kisah membangun masyarakat baru ini adalah adanya piagam atau perjanjian regulasi yang mengatur pola hidup bermasyarakat, baik sesama umat Islam ataupun dengan non-muslim, yang kita kenal dengan piagam Madinah. Dari piagam ini nampak sekali ternyata Rasulullah SAW seorang yang sangat komprehensif, tidak parsial, tidak fanatik dengan Islam saja. Ternyata dia membuka ruang kerjasama, membangun peradaban dengan komponen yang ada di tengah masyarakat. Rasulullah tak memusuhi sama sekali Yahudi yang ada di kota Madinah, juga tak memusuhi kaum musyrikin yang ada, selama mereka semua mau bekerja sama. Ketika ada yang melanggar komitmen bersama ini, disitulah kemudian Rasulullah SAW melakukan tindakan. Ini pelajaran juga bagi kita umat Islam kontemporer. Kita bisa membuka ruang-ruang kerjasama dengan berbagai pihak, tetap komit dengan aturan kerjasama, selama tidak ada penggadaian terhadap akidah, selama juga tidak ada pengkhianatan untuk umat, maka kerjasama
dalam hal ini sangat memungkinkan dilaksanakan. Demikian barangkali kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah dimanapun berada, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kita dan menguatkan diri kita untuk menguatkan fungsi masjid, berukhuwah sesama kita, dan membangun peradaban baru, peradaban yang kuat dengan kekuatan umat Islam dan bekerja sama dengan beberapa komponen di luar itu. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.